Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Haji Muslam MAG MPD selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan dan teman-teman semua yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan ini melalui via online. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Safina Amalia Handayani, dan dua teman saya, Sabrina Maulina Zahro dan Riki Farul Rafiki, akan menyampaikan materi tentang implementasi manajemen kurikulum. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah, MBS, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP, serta Kurtilas Kurikulum 13 adalah suatu kurikulum yang dipakai oleh lembaga-lembaga sekolah. Dalam pelaksanaannya, kurikulum ini adalah suatu otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan. Keterlibatan antara masyarakat dan kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dan mampu mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Manajemen kurikulum itu sendiri adalah suatu rancangan sistem pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Salah satu landasan memperkuat bangunan kurikulum adalah landasan manajerial. Karena jika ada landasan tersebut, manajemen kurikulum dapat berkembang dan dapat maju. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah proses pendayagunaan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan untuk mencapai tujuan dari kurikulum itu sendiri. Terima kasih. Lanjut untuk materi kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Sabrina Maulina Zahro. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup terdiri dari konsep kurikulum, fungsi kurikulum, komponen kurikulum, pengembangan kurikulum, dan juga landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu konsep kurikulum. Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi anak, yaitu sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi guru, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar bagi anak didik. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembinaan sekolah, yaitu sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, mengembangkan kurikulum lebih lanjut, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar. Yang terakhir, fungsi kurikulum bagi orang tua murid, yaitu dapat turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Yang ketiga yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum ini terdiri dari yang pertama tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan juga evaluasi dan penilaian. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang mengacu untuk menghasilkan kurikulum baru. Yang terakhir, landasan pengembangan kurikulum.
Dalam pengembangan kurikulum harus berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh, karena landasan kurikulum dapat menjadi titik tolak. Landasan-landasan pengembangan kurikulum yaitu meliputi yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan sosial budaya, yang ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan organisatoris. Yang kedua yaitu prinsip manajemen kurikulum. Nana Syaudi Sukmadinata mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama prinsip-prinsip umum, yang kedua prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan juga efektivitas. Prinsip-prinsip khusus yang terdiri dari prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan juga prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Asep Heri Hirnawan mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevan. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan juga evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut relevansi epistemologis. Tuntutan dan potensi peserta didik yaitu relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat yaitu relevansi sosiologis. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan bisa memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, yang memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan juga sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya juga memadai. Yang kelima, yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan dalam pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terima kasih. Lanjut untuk memateri ketiga. Oke, selanjutnya yaitu tahap-tahap dari implementasi kurikulum. Yang ada 4. Yang pertama, perencanaan implementasi kurikulum. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, implementasi kurikulum. Dan yang keempat, pengawasan atau evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan implementasi kurikulum. Tahap awal dari pengembangan kurikulum adalah perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar mengajar, serta menelaah keefektifan dan kebermanfaatan metode tersebut. Tanpa perencanaan sistematik berbagai pengalaman belajar itu tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya itu untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif.
Faktor-faktor ini ada 4. Yang pertama, ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran. Yang kedua, kontinuasi kurikulum, yaitu yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Yang ketiga, keseimbangan bahan pelajaran. Yang keempat, alokasi waktu, yaitu penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka pelajaran. Yang ketiga yaitu implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Yang terakhir yaitu pengawasan atau evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum itu dalam rancangan pelaksanaan yang hasilnya bagus atau tidak. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Jika ada salah kata dan kurang jelas dalam menyampaikan materi, kami kelompok 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.